dampak dari kuasa, the impact of power. Klik. Ada 2 ayat yang akan kita baca bersama-sama, diambil dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 2 ayat ini secara khusus berbicara tentang kuasa. Bicara tentang kuasa, kita harus punya pemahaman yang benar. Kita harus punya perspektif ilahi. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita kuasa? Karena kalau kita tidak hati-hati, kuasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita bisa saja disalahgunakan. Dan jika kuasa ini tidak disikapi dengan benar, maka kecenderungannya akan membawa kepada self glory, kemuliaan diri sendiri. Kebanyakan orang mencapai status sosial tertentu, mencapai prestasi tertentu dalam hidupnya, kemudian dia mulai mengatakan bahwa itu semua karena aku begini, aku begitu, ini yang aku lakukan, ini yang aku perbuat. Semua aku dan aku. Itu bukan tujuan Tuhan memberikan kuasa di dalam kehidupan kita, supaya kita menghidupi keakuan kita, supaya kita memuliakan diri kita sendiri. Maka kita perlu yang namanya keseimbangan antara kuasa dan karakter. 2K ini sangat penting di dalam kehidupan kita untuk diselaraskan. Dan kita akan lihat dengan berjalannya waktu, pembahasan kita, untuk apa kuasa ini diberikan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat kembali ke awal mula penciptaan dunia ini. Di Kejadian 1 ayat 26, klik. Ada 1 ayat yang menunjukkan maksud dan tujuan Tuhan memberikan kuasa di dalam kehidupan kita. Sebenarnya kuasa ini bukan yang pertama dan yang utama. Lalu apa yang pertama dan utama? Di sini dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi yang pertama dan yang utama, kenapa Tuhan menciptakan Anda dan saya, adalah berbicara tentang karakter. Tuhan mau kita memiliki karakter, sifat, watak, tabiat yang serupa dengan Allah Tritunggal. Itu yang pertama. Mari kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baru kemudian dikatakan untuk apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kuasa itu baru yang berikutnya. Yang pertama Tuhan menekankan adalah karakter. Character is the utmost importance. Itu yang paling penting, paling utama yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita setelah keselamatan tentunya. Jadi mari kita lihat lebih detail lagi apa dampak dari kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Klik. Yang pertama, kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita harus membawa kita kepada kehidupan yang saleh. Karena tadi di ayat yang ketiga yang kita baca bersama-sama dikatakan kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh.
bukan berguna untuk pamer, bukan berguna untuk show off, melainkan berguna untuk hidup yang saleh. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Tapi bagian kedua yang paling penting, latihlah dirimu beribadah. Dalam bahasa aslinya kata beribadah adalah eusebia. Eusebia itu dalam bahasa Inggris adalah godliness, yang kita terjemahkan sebagai kesalehan. Atau lebih spesifik lagi dalam hal apa? Bahasa Inggris dikatakan Christ-likeness, menjadi serupa seperti Kristus. Jadi Anda bisa bilang bahwa, oh aku beribadah rajin, aku rajin melayani. Tapi kalau hidup Anda tidak mengarah kepada godliness, tidak mengarah kepada kesalehan, tidak mengarah kepada keserupaan dengan Kristus, itu bukan ibadah yang sejati. Jadi ibadah bukan hanya Anda nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, nari-nari. Tetapi ibadah berbicara tentang perubahan hidup. Eusebia. Ini sangat penting, saudara. Klik. Karena keserupaan dengan Kristus itu merupakan hal yang harus dilatih. Kita semua tahu ini. Ya, ini lebih gampang mengucapkannya dibandingkan melakukannya. Dan ada prosesnya. Prosesnya adalah kita latihan. Latihan sampai akhirnya kita terbiasa. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kenapa Daud begitu luar biasa bisa merobohkan Goliat hanya dengan satu pukulan, hanya dengan satu lemparan. Anda pikir itu urapan. Oh iya, memang Daud diurapi. Itu benar. Tapi kalau Anda teliti kata demi kata, kenapa Daud begitu terlihat luar biasa di momen yang tepat? Karena dia sudah terbiasa. Sehari-hari dia latihan terus. Lawannya beruang dan binatang-binatang lainnya yang mengancam keberadaan kambing domba yang dia jaga. Dan pada hari hanya di mana Tuhan hendak memuliakan Daud, tentu ada urapan Tuhan, ada perkenanan Allah, itu pasti. Tapi dimulai dengan terbiasa. Jadi kehidupan yang saleh ini bukan ujuk-ujuk Anda tiba-tiba menjadi saleh. Itu biasanya Anda lagi jaim, lagi pura-pura. Karena Anda ada di lingkungan gereja, orang harus melihat Anda sebagai orang yang baik. Tapi kebiasaannya tidak seperti itu. Nah, dalam kebiasaan inilah terlihat jati diri kita yang sebenarnya. Sifat asli kita itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan mudah terkesima dengan orang yang terlihat hebat pada hari Minggu. Tapi Anda harus kagum kepada orang yang sekalipun tidak ada yang memuji, tidak ada yang memperhatikan, tetapi dia setia, dia loyal, dia disiplin dalam kehidupannya sehari-hari. Itu yang harus dihargai lebih lagi dibandingkan orang yang cuman seminggu sekali tampil dan kelihatan hebat. Saya tidak meremehkan Anda yang melayani. Tapi ini perlu menjadi evaluasi bagi kita semua. Bahwa kehidupan yang saleh itu perlu bayar harga. Perlu pengorbanan. Latihan menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi budaya.
budaya. Budaya ini artinya sudah menjadi bagian hidup kita. Ya seperti inilah aku. Bukan lagi sesuatu yang dibuat-buat. Memang aku suka menolong. Memang aku suka memberi. Memang aku suka bersahabat. Aku suka menguatkan orang lain. Sudah menjadi budaya, bukan lagi kebiasaan. Haleluya. Sesuatu yang kita lakukan tanpa harus berpikir. Insting. Nah itulah katanya saudara. Yang saya cari dari tadi gak muncul-muncul. Refleksnya sudah seperti itu. Ada orang yang kepleset. Reaksi Anda ada dua. Satu, menertawakan. Karena Anda sudah terbiasa menganggap hal itu lucu. Sehingga menjadi budaya ketika Anda ditegur. Kok ada orang kepleset, lu bukannya kasihan, lu ketawain. Anda marah. Karena sudah menjadi budaya Anda dan Anda pikir itu benar. Padahal harusnya kalau ada orang kepleset, Anda bukannya tertawa, seharusnya Anda, aduh kasihan ya. Anda tolongin kalau bisa, bukan divideoin. Zaman sekarang ini semua bisa jadi viral. Ada orang yang lagi struggling, bagaimana dia bisa tetap bertahan hidup, sudah hampir mati. Yang lain sibuk videoin. Viral lah di Instagram, viral lah di Facebook, viral lah di TikTok. Selalu kan komentarnya ditanya, yang videoin ngapain? Jangan anggap sesuatu yang seperti itu lucu, saudara. Kadang-kadang kasihan melihat orang yang berjuang sudah di ujung maut istilahnya. Tapi karena sudah terbiasa, itu menjadi budaya dan kita rasa itu benar. Menertawakan orang yang jatuh. Menertawakan orang yang dalam tanda kutip tertimpa sial. Padahal seharusnya kita terenyuh. Kita merasa simpati. Kita merasa belas kasihan kepada orang itu. Jadi urutannya adalah pertama ini hal yang harus dilatih. Ada orang yang bilang bahwa manusia ini pada dasarnya baik. Itu tidak sesuai dengan Alkitab. Manusia itu pada dasarnya jahat. Untuk menjadi baik harus dilatih. Saya nggak ngomong, itu bukan perkataan saya sendiri. Itu perkataan firman Tuhan. Hati manusia itu bobrok. Tanpa Kristus itu pada dasarnya kita semua ini jahat. Makanya jangan bilang bahwa, oh kenapa Tuhan yang begitu baik mengirim orang ke neraka. Oh tidak, Tuhan tidak mengirim siapapun ke neraka. Kita semua ini dalam perjalanan menuju neraka. Tapi di tengah jalan, Tuhan memberikan solusi. Tuhan memberikan alternatif. Kalau engkau tidak mau masuk neraka, ini loh. Ada korban Yesus. Kalau engkau percaya, engkau taruh iman percayamu pada Yesus, maka engkau tidak harus ke neraka. Engkau masuk ke rumah Bapa di surga. Jadi Tuhan tidak mengirim siapapun ke neraka. Haleluya. Itu kembali lagi ke bahwa dasarnya manusia itu memang jahat. Karena itu harus dilatih, harus berlatih. Dan menjadi terlatih. Kalau sudah terlatih, Anda sudah biasa, Anda sudah menjadi budaya, maka Anda harus melatih. Ya kan? Melatih orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Anda orang tua yang diproses melalui kehidupan ini yang Tuhan izinkan. Kita menjadi orang tua yang bijak, orang tua yang sabar, orang tua yang baik kepada anak-anak kita. Kita harus melatih mereka untuk bisa mengembangkan karakter-karakter yang baik di dalam kehidupan mereka. Menjadi serupa dengan Kristus. Pikiran kita perlu dilatih. Amin.
Karena itu dikatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah. Semuanya itu harus dilatih. Perasaan juga harus dilatih supaya tidak mudah baper. Haleluya. Saya nggak tahu kenapa akhir zaman ini banyak sekali orang baper, sehingga mudah sekali tersinggung. Sangat peka. Salah pun lebih galak daripada yang benar. Makanya harus dilatih perasaan ini. Saya sama istri suka ngobrol. Hari ini nih, kalau ada orang yang ngomong 2 + 2 sama dengan 5, kami udah gak peduli. Terserah. Kalau dulu mungkin rasa ketidakadilan itu muncul. 2 + 2 itu ya 4. Harus 4. Gak ada yang lain. Tapi kalau hari ini ada orang yang ngomong 2 + 2 itu 5. 2 + 2 itu 7. Terserah deh. Terserah. Untuk apa menghabiskan waktu kehidupan kita dengan ketersinggungan? Buat apa? Haleluya! Kalau Anda masih mudah tersinggung, itu mungkin Anda kurang sibuk dalam hidupnya. Makanya ngurusin hal yang receh-receh. Makanya cari kesibukan yang positif. Amin. Cari pergaulan yang baik. Supaya Anda tidak perlu terlalu baper dalam hidup ini. Karena Amsal pun katakan jangan suka menyendiri. Supaya engkau tidak jadi orang yang aneh. Karena orang yang suka menyendiri itu merasa bahwa dirinya benar di atas segala-galanya. Semua orang salah, cuman aku yang benar. Kalau ada yang salah itu bukan aku, pasti orang lain yang salah. Itu Amsal, Anda buka nanti Amsal 18 ayat 1. Bukan saya yang ngomong. Karena itu carilah pergaulan yang baik, itu perlu dilatih, perasaan kita perlu dilatih. Karena Filipi 2 ayat 5 dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi bukan hanya pikiran, tapi perasaan juga penting. Jangan pernah berkata bahwa perasaan itu nggak penting. Tuhan kasih Anda perasaan, pasti itu sesuatu yang penting. Dan jangan meremehkan perasaan orang. Hanya karena Anda punya kebebasan berbicara, ya, jangan sembarangan menyinggung perasaan orang juga. Kalau Anda ditinggalkan orang lain, ya jangan komplain karena Anda suka menyakiti mereka. Itu sesuatu yang juga harus dijaga keseimbangannya di dalam kehidupan kita. Kehendak kita pun perlu dilatih supaya tunduk kepada kehendak Tuhan. Seperti Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat 34 bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Dia tidak punya agenda pribadi. Karena itu Yesus tidak pernah tersinggung perasaannya. Dia tidak pernah marah karena keinginannya tidak tercapai. Dia selalu fokusnya kepada apa sih yang Bapa mau, apa sih yang Tuhan mau. Karena itu kita harus punya komunitas kerajaan yang sehat, komunitas kerajaan yang membangun, komunitas kerajaan yang mengasah, yang mempertajam kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua, untuk apa Tuhan memberikan kuasa? Yang pertama, membawa kita hidup saleh. Yang kedua, klik, supaya Anda dan saya mengambil bagian di dalam kodrat ilahi.
Tadi ayat yang keempat di bagian awal dikatakan supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat itu dalam bahasa Yunani disebut sebagai phusis. Phusis itu artinya hakikat, keberadaan yang sebenarnya, keadaan yang asli. Nah, ini berbicara tentang karakter, terutama karakter Kristus. Jadi kuasa sekali lagi diberikan kepada kita bukan supaya kita bisa flexing. Hari-hari ini menjadi kata yang sangat ngetren. Untuk pamer, untuk gagah-gagahan. Kuasa diberikan kepada kita supaya kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dari phusis menjadi theosis. Phusis itu artinya bertumbuh ke arah keserupaan. Theosis menjadi serupa dengan Kristus. Dan ini semua proses. Dalam kita berbicara pun harus dikendalikan. Harus ada kekangan, harus ada batasan. 1 Petrus 4 ayat 11 dikatakan jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya apa? Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Jadi tujuan kita melayani, tujuan kita berbuat baik, tujuan kita mengikuti proses kehidupan menuju keserupaan dengan Kristus, tidak lain dan tidak bukan adalah supaya Yesus Kristus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Supaya aku semakin berkurang-kurang dan Yesus semakin bertambah-tambah. Haleluya! Dalam segala bidang, bukan hanya pelayanan, pekerjaan Anda, bisnis Anda, semakin hari Kristus harus semakin nampak di dalam kehidupan kita. Ada perubahan menuju kepada hal yang lebih baik. Inilah yang dikatakan sebagai berkat kerajaan, the blessing of the kingdom. Itu berbicara tentang pemberian Tuhan supaya kita bisa melakukan tujuannya Allah, bukan kehendak kita sendiri. Jadi kalau bicara berkat kerajaan itu sesuatu yang sudah diberikan lebih dahulu. Kita tidak melayani supaya diberkati. Karena kita sudah diberkati, maka kita melayani. Karena kita sudah diberkati, maka kita menjadi berkat bagi orang lain dalam berbagai bentuk. Jadi perspektifnya sudah berbeda nih. Selama ini orang Kristen kita melakukan hal-hal yang baik supaya Tuhan berkenan, supaya Tuhan memberkati. Oh tidak, prinsip kerajaan berkatnya sudah di depan. Dan dengan berkat ini kita melakukan kehendak Tuhan. Melakukan hal-hal yang baik, melayani, suka memberi. Memikirkan juga kepentingan orang lain dan lain sebagainya. Klik. Jadi standar utama kodrat kita adalah Kristus, bukan yang lain. Dan satu-satunya cara bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus adalah melalui proses-proses kehidupan yang seringkali tidak enak dan tidak nyaman. Yesaya 43 ayat 21 dikatakan, umat yang telah ku bentuk bagiku. Kalau Anda adalah umatnya Tuhan, ini kunya besar. Kalau Anda adalah umat Tuhan, maka Anda akan dibentuk oleh Tuhan. Tujuannya untuk apa? Supaya Anda dan saya bisa memberitakan kemasyuranku. Kemasyuran Tuhan. Haleluya. Supaya orang-orang di sekitar kehidupan kita makin kagum pada Yesus. Tidak perlu kagum pada kita, melainkan Yesus menjadi pusat perhatian.
Haleluya. Kalau di kantor perlu orang yang mendoakan orang lain, Andalah yang dipilih untuk mendoakan. Karena orang tahu Anda orang Kristen yang benar. Tidak ada yang sempurna, tapi minimal Anda menunjukkan perubahan hidup yang baik menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Haleluya. Kalau bos Anda perlu orang yang bisa dipercaya dalam hal keuangan, itulah Anda. Karena Anda adalah orang Kristen yang berintegritas. Karena sudah melalui proses kehidupan. Jadi intinya the cross before the crown. Sebelum ada mahkota, ada yang namanya salib. Anda tidak bisa mendapatkan mahkota kalau Anda tidak melalui salib. Dan salib ini tidak enak. The test before the testimony. Sebelum ada kesaksian, ada ujian. Bagaimana Anda bisa punya kesaksian kalau nggak pernah diuji? Haleluya. The mess before the message. Sebelum ada pesan yang bisa disampaikan, pembelajaran yang Anda bisa bagikan kepada orang lain. Ada mess, ada kekacauan. Ada perombakan yang rasanya membuat kita tidak nyaman. Tapi disitulah kedagingan kita dikikis. Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Klik. Di dalam Matius 13 ayat 33, Yesus memberikan perumpamaan tentang ragi. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi. Yang suka bikin roti pasti tahu ragi itu apa. Ya kan? Benar Nurli? Iya. Hari ini dia bercahaya dan bersinar. Ya kan? Haleluya. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan. Perempuan lagi. Ya kan? Dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ini banyak interpretasinya, saudara. Dan ayat ini biasanya ragi. Kalau bicara ragi itu negatif artinya. Tapi di ayat inilah ragi itu punya konotasi yang positif. Ya, ini bisa diartikan banyak hal. Ragi ini bisa adalah berita Injil, perempuan ini adalah mempelai Kristus, kemudian ya pengaruh Injil itu dari kecil, dari yang tidak signifikan lama-lama menjadi besar dan menguasai seluruh dunia. Ini pun ditulis dalam Habakuk bahwa suatu hari dunia ini, bumi ini akan dipenuhi dengan pengetahuan yang dari tempat yang maha tinggi. Banyak artinya. Tapi hari ini saya mau secara spesifik berbicara tentang ragi dalam konteks kita menjalani kehidupan yang saleh, diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tujuannya cuma satu, supaya hidup kita berdampak di muka bumi. Berdampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Apa ciri-cirinya? Klik. Yang pertama, ragi harus dikeluarkan dari bungkusnya. Artinya kita harus keluar dari zona nyaman. Keluar dari kebiasaan yang sudah membuat kita malas, apatis, rasanya ke gereja sudah biasa-biasa saja, melayani hanya sekedar formalitas, rutinitas. Datang ke gereja tidak lagi mempersiapkan diri dengan baik, karena sudah biasa. Kita harus tetap menganggap kudus sesuatu yang dikuduskan oleh Tuhan. Ibadah ini kudus. Makanya sebenarnya saya bersyukur kalau saya bisa melayani hari Minggu. Karena saya dipaksa untuk mempersiapkan diri dengan baik. Datang ke ibadah. Tidak sembarangan. Tidak asal. Tapi dengan persiapan. Tapi saya mau mendorong Anda, sekalipun Anda
jemaat, dalam tanda kutip jemaat biasa, karena nggak ada jemaat biasa, itu nggak ada, saudara. Anda semua luar biasa, kan? Jadi sekalipun Anda jemaat, persiapkan diri dengan baik. Hari ini aku ibadah, aku mau mendapatkan sesuatu. Dan kalau bicara tentang ragi yang harus keluar dari bungkusnya, Anda dan saya harus menjadi orang pribadi yang dari waktu ke waktu harus dikikis keegoisan kita, keapatisan kita, supaya kita terus berorientasi keluar. Bagaimana aku bisa membuat kemajuan di mana Tuhan tempatkan aku. Karena itulah artinya Anda dan saya menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi ini. Di mana Anda berada, ada perubahan yang positif. Ada perubahan menuju kepada hal yang baik. Sudahkah Anda berdampak yang baik di mana Tuhan tempatkan Anda? Yang kedua, yang namanya ragi. Ragi itu tidak terintimidasi dengan besarnya adonan. Artinya, kita tidak terbawa dengan peer pressure. Hari-hari ini mungkin anak-anak muda dalam pergaulannya ya merasa kalau mau diterima dalam komunitas tertentu, dia harus melakukan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kalau Anda adalah ragi yang baik, Anda tidak akan terpengaruh dengan peer pressure. Anda tidak merasa harus menyenangkan semua orang. Oh, aku harus bisa diterima oleh semua orang. Oh, nanti aku gak punya teman. Itu Anda FOMO. Anda tahu kan FOMO, bahasa anak muda hari ini. Fear of missing out. Kalau saya tidak lagi FOMO, yang penting saya melakukan hal yang benar. Justru saya sekarang JOMO. JOMO, joy of missing out. Anda tidak mau terima saya tetap bersuka cita. Yang penting saya menjalani hal yang benar. Jadi tidak perlu FOMO, JOMO saja. Tetap bersuka cita dalam segala hal. Haleluya. Yang ketiga, ragi ini, saya gak pinter buat roti, bahkan tidak bisa sama sekali buat roti. Istri saya jago buat roti. Ya. Tapi setahu saya, supaya roti bisa berkembang, harus dipanaskan. Ragi harus dipanaskan dulu, baru berkembang. Bahkan dengan panas tertentu terutama, ragi itu luar biasa berkembang. Dia bisa berkembang dengan baik dalam temperatur yang sangat panas sekalipun. Tentu ada batasannya. Tapi semakin panas, semakin berkembang. Bahkan roti yang dihasilkan semakin empuk, semakin fluffy. Demikian juga dalam kehidupan kita, semakin kehidupan ini memproses kita. Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak nyaman, gesekan-gesekan dengan sesama kita. Maka seharusnya membuat kita semakin rendah hati, semakin berbelas kasihan kepada orang lain, semakin sabar, semakin bisa menguasai diri. Karena ragi berkembang baik dalam temperatur yang panas. Karena itu kalau hari ini hati Anda sedang panas, artinya Anda sedang dikembangkan oleh Tuhan. Minta Tuhan hati yang lunak, hati yang fluffy, supaya Anda bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kehidupan Anda. Kalau Anda datang bukannya orang menghindar, tapi Anda datang orang berkumpul, kepengen ngobrol dengan Anda.
Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, ragi ini harus diaduk merata masuk ke 7 gunung. Ya, mungkin Anda sudah pernah mendengar 7 gunung dan segala aspek masyarakat. 10 gram ragi bisa mempengaruhi 1 kilogram adonan. Tidak perlu hal yang besar untuk Anda bisa membuat perbedaan. Bahkan bicara tentang prinsip kerajaan, itu dimulai dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak signifikan. Makanya Zakaria 4 ayat yang ke-10 dikatakan, jangan anggap rendah hari-hari peristiwa kecil. The days of small beginnings. Jangan remehkan. Bahasa Inggrisnya. Kalau Anda masih punya tanggung jawab yang kecil, lakukan itu dengan baik. Maka Tuhan akan mempercayakan hal yang semakin besar. Di 7 gunung, artinya Anda harus berpengaruh, berdampak dimanapun bidang kehidupan Tuhan tempatkan Anda. Apakah itu di seni dan hiburan? Apakah itu di bisnis? Apakah itu di gereja dan misi? Apakah itu di pengembangan orang-orang miskin? Apakah itu di bidang edukasi atau pendidikan? Ataukah Anda di bidang keluarga? Atau Anda dipercayakan oleh Tuhan untuk mempengaruhi dunia pemerintahan dan politik? Inilah 7 gunung kehidupan. Dimanapun Tuhan tempatkan Anda membuat perbedaan yang positif, membawa perubahan yang baik, dan Yesus Kristus dipermuliakan. Amin. Klik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.